Hmm, Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Haratumafurah, NIM C2C021-023 dari Prodi S1 Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks free grammar dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Di sini untuk konteks free itu merupakan deskripsi sintaks pada bahasa pemrograman, yaitu sebuah teknik yang digunakan pada konstruksi kompiler dan juga bisa digunakan pada natural language. Di dalam konteks free grammar sendiri terdapat sebuah seperti himpunan, yaitu disebut G sama dengan ada V, alfabet, production, dan juga start. Seperti yang dijelaskan di awal, untuk V sendiri merupakan variabel yang berhingga terdiri dari simbol non-terminal. Dan untuk alfabet, seperti huruf sigma, selanjutnya ada P yaitu himpunan production, dan S adalah simbol start. Untuk konteks free grammar sendiri dikatakan konteks free jika semua sisi kirinya hanya terdiri dari satu simbol variabel dan sisi kanan setidaknya terdiri dari satu simbol terminal. Aturan khusus untuk E, jika S adalah simbol start, maka production S, E diperbolehkan terdapat pada grammar, tapi S, start, tidak boleh terdapat pada sisi kanan. Untuk production sendiri terdapat aturan khusus untuk E, di mana diketahui G terdapat himpunan V, alfabet, production, dan start. Terdiri dari production A, W, di mana A anggota V, W anggota V gabungan dari alfabet. Maka selanjutnya akan ada grammar G dalam himpunan V, alfabet, P, dan juga start yang terdiri dari production A ke W, di mana W anggota V gabungan dari alfabet, dan L himpunan G sama dengan L himpunan G action. Di sini juga ada metode untuk menghapus production E. Yang pertama ada menentukan terlebih dahulu apa variabel dari V1, apakah lebih dari atau sama dengan V, di mana V1 sendiri itu terdiri dari himpunan A anggota V, artinya adalah himpunan variabel untuk word kosong yang mungkin bisa dimasukkan. Yang kedua, bisa menambahkan setiap production B, X, AY menjadi XY untuk setiap himpunan production, di mana A anggota V1 dan XY himpunan V gabungan dari alfabet. Yang ketiga ada menghapus production yang memiliki bentuk A. Yang keempat, jika E anggota L himpunan G yaitu S anggota V1, maka akan menambahkan variabel start baru yaitu S action dan production S action, S ke E, dan A, dan S action ke S itu sendiri. Selanjutnya di sini ada contoh, misal diketahui G himpunan V alfabet, production, dan start, di mana V anggota himpunan S, X, Y, Z, di mana alfabet
merupakan A dan B. Dan production adalah sebagai berikut, di mana S ke XY bisa X, A, Y, B, Y-nya ada B, X, dan A, Z-nya ada E. Oke, selanjutnya ada sintaks tree dan ambiguity. Ambigu. Grammar berikut merupakan contoh proses generate ekspresi matematika. Misal, G terdapat anggota himpunan E, T, dan F. Juga ada himpunan koma dan A dan plus dan juga kali. Selanjutnya ada P dan E, di mana production P sebagai berikut, di mana E, T, atau E plus dan T. Untuk T sendiri ada F, T dikalikan F, untuk F ada A dan juga E. Nah, di sini ada kebanyakan word pada language memiliki dua derivasi yang berbeda. Nah, yang pertama ada derivasi kiri, yaitu derivasi dilakukan sejauh mungkin di sisi kiri. Yang kedua ada derivasi kanan, sebaliknya yaitu derivasi ke sisi kanan sejauh mungkin. Di sini masih mengacu kepada contoh sebelumnya. Selanjutnya ada konstruksi sintaks tree. Nah, dari derivasi sintaks tree dapat dikonstruksikan dengan cara yang pertama ada root tree, akar pohon adalah start variabel pada grammar. Yang kedua, untuk setiap aturan A ke Z, tambahkan children mode A Z dengan simbol Z. Sintaks tree bisa dikontribusikan untuk semua derivasi grammar konteks tree. Sebuah grammar dikatakan unambigu atau tidak ambigu jika ada sintaks tree tunggal untuk setiap word pada sebuah language. Nah, sebaliknya, sebuah grammar dikatakan ambigu jika ada sebuah word memiliki dua atau lebih sintaks tree. Di sini ada perbedaan antara tata bahasa yang ambigu dan juga tidak ambigu. Yang pertama, untuk tata bahasa ambigu, derivasi paling kiri dan paling kanan tidak sama. Sedangkan untuk tata bahasa yang tidak ambigu, derivasi paling kiri dan paling kanan itu sama. Yang kedua, untuk yang ambigu, jumlah non-terminal dalam tata bahasa yang ambigu lebih sedikit. Sedangkan tata bahasa yang tidak ambigu, jumlah non-terminalnya lebih banyak. Yang ketiga, pada tata bahasa yang ambigu, panjang pohon parse dalam tata bahasa ambigu relatif pendek. Sedangkan yang tidak ambigu, panjang pohon parse relatif besar. Selanjutnya yang keempat, yaitu kecepatan derivasi pohon dalam tata bahasa ambigu lebih cepat daripada tata bahasa yang tidak ambigu. Yang kelima, ada tata bahasa yang ambigu menghasilkan lebih dari satu, sedangkan tata bahasa yang tidak ambigu hanya menghasilkan satu pohon parse. Yang terakhir ada tata bahasa yang ambigu mengandung ambiguitas, sedangkan yang tidak ambigu tidak mengandung ambiguitas apapun. Berikut ada contoh dari tata bahasa ambigu. Misal, diketahui G terdapat himpunan ini, di mana V himpunan S, alfabet, dan P. Nah, di sini S-nya ada dua, maka tata bahasanya ambigu. Nah, yang di bawahnya ini tata bahasa yang tidak ambigu,
di mana menghasilkan tidak ada kesamaan antara X, A, dan B-nya. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.